ada perlindungan dan pengharapan. Mari kita menyembah Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk menjana ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk menjana hati. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan tema kedatangan dan penghakiman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 98 ayat 9, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan akan menghakimi
setiap manusia tanpa kecuali dengan keadilannya. Di akhir zaman Tuhan akan menghakimi semua orang dengan keadilannya. Karena itu kita diminta untuk tidak hidup menurut keinginan daging, tapi hidup atas dasar takut akan Tuhan. Mari kita baca Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sewaktu aku lapar, engkau memberiku makan, saat aku haus, engkau memberiku minum, saat aku seorang asing, engkau menerima aku, saat aku telanjang, engkau memberiku pakaian, saat aku sakit, engkau menjenguk aku, saat aku penjara, engkau datang kepadaku." Saudara, menunjuk pada orang yang seperti apakah Anda dalam perumpamaan itu? Apakah Anda termasuk orang yang peduli terhadap orang lain, terhadap sesama? Atau Anda orang yang cuek dan tidak mempedulikan orang-orang yang punya kebutuhan? Penghakiman Tuhan akan dinyatakan dengan kriteria yang jelas. Anda termasuk mana? Kambing atau domba? Ya. Dalam perumpamaan ini ada orang yang mengatakan saya domba, tapi sifatnya kambing. Tapi saudara, mari, bagaimana saudara berhubungan dengan orang-orang dalam rumah? Bagaimana cara saudara menghormati orang yang lebih tua? Apakah Anda peduli terhadap sesama? Saudara, karena orang yang disebut jahat dalam perumpamaan ini akan dilempar ke tempat disebut api yang disediakan oleh iblis untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, kita mengatakan bahwa Tuhan memang betul berlimpah kasih dan kebenaran, dan Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Maksudnya ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Yesus nyatakan di sini, yaitu seperti orang yang di sebelah kanannya dia, yaitu peduli kepada sesama. Itulah hidup yang penuh dengan kasih setia Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan, dan Tuhan mau kita hidup yang seperti itu. Alkitab mengajarkan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Yesus juga mati sekali saja, dan Dia akan datang kembali bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi dunia ini. Dan waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Tanda-tandanya sudah nyata. Karena itu sudah diperhadapkan kepada pilihan untuk mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak diri sendiri. Kalau kita mengikuti hidup dengan kehendak Tuhan, kita bertanggung jawab atas semua yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita peduli kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu saya menantang saudara, karena akan ada pengadilan Tuhan, ada kedatangan Tuhan, saudara supaya siap-siap semakin mengenal Tuhan. Kalau saudara sungguh mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Bagaimana langkah-langkah untuk mengenal Tuhan? Kita belajar dari Rasul Paulus ketika dia menerima panggilan surgawi, saudara. Dia berani membuang kebanggaan yang palsu. Ini penting sekali. Kepalsuan harus dibuang dari hidup kita. Kepalsuan akan apa? Kebanggaan akan apa? Kebanggaan yang palsu. Hal apa saja yang disebut kebanggaan palsu? Yang pertama, kebanggaan akan suku atau kebangsaan atau ras. Itu memecah belah dan bermusuhan kalau kita menyombongkan ras. Yang kedua, kebanggaan atau kesombongan akan identitas agama. Rasul Paulus tinggalkan itu. Agama apapun, saudara. Ya. Ketika disombongkan, kemudian menjadi sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Kesombongan akan apa? Ilmu agama atau teologi. Ya. Tanggalkan. Kita harus belajar untuk terus belajar, mendengar satu dengan yang lain, menghormati pendapat orang lain. Kita menyombongkan tentang teologi kita, ajaran kita, sehingga menganggap orang lain lebih rendah. Itu kesombongan yang harus ditanggalkan kalau saudara mau mengenal Yesus lebih dalam. Kesombongan akan aliran yang kita anut. Wah, kita merasa aliran yang kita anut yang paling hebat. Itu harus tinggalkan. Ditanggalkan maksudnya, kesombongan itu. Belajar untuk rendah hati, belajar. Ya, saya senang sekali untuk belajar, dan saya mendalami berbagai aliran-aliran dalam kekristenan.
cara orang-orang Kristen berpikir di sepanjang zaman. Saya belajar secara gereja, secara pemikiran Kristen. Saya belajar secara doktrin dan saya semakin tahu dan mengenal banyak doktrin. Tapi bukan untuk disombongkan. Ya. Tapi untuk belajar supaya menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Kesombongan akan banyaknya kegiatan agama. Oh, orang kadang, waduh, saya sudah banyak kegiatan agama-agama, ya, seminar ini, pemuridan ini, pelatihan ini, dan seterusnya. Saudara, tanggalkan itu semua. Fanatisme palsu, keyakinan agama yang kita pakai untuk menyakiti orang lain, harus tanggalkan. Ya. Rasul Paulus, saudara, dia mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan lebih mulia dari segalanya. Yesus menjadi sentral dalam hidup Rasul Paulus. Mari kita semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Tuhan akan datang kembali. Saudara, supaya saudara tahu betul bahwa pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, saudara, mengenalkan Tuhan itu dengan cara melepaskan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan kebanggaan atau kesombongan-kesombongan di atas. Menganggapnya apa? Kotoran, menganggapnya sampah. Supaya apa? Memperoleh Kristus. Kristus menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Kita berada dalam Kristus bukan karena kebenaran kita sendiri. Bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehan. Tapi kebenaran karena iman. Kita nggak bisa menaati semua hukum agama. Kita gagal. Tapi kita percaya pada Yesus Kristus dan kita menerima kebenaran karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui pengenalan makin dalam kita mulai mengenal kuasa kebangkitannya. Kita tanggalkan semuanya hidup yang lama dan kita mengalami kuasa kebangkitan. Kita bersekutu dalam penderitaannya, menyangkal diri, pikul salib, menjadi murid Yesus. Kita menjadi semakin serupa dengan kematiannya dan kita menjadi semakin serupa dengan kebangkitannya. Kita mengejarnya terus kemuliaan Yesus. Ya, pencapaian-pencapaian kita dinilai dari apakah kita semakin mengenal Yesus, semakin serupa dengan Yesus. Bahkan Rasul Paulus punya visi yang jelas. Aku telah melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari daripada tujuan untuk apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi. Saudara, penghakiman dan kedatangan Yesus sudah semakin nyata. Dan saudara tahu kriterianya. Ya. Apakah saudara orang yang sungguh-sungguh memedulikan orang lain? Apakah saudara melayani orang lain? Apakah saudara mengasihi orang lain? Dan apakah saudara semakin mengenal Kristus? Kalau kita semakin mengenal Kristus, maka akan penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Karena kasih karunia pengenalan Kristus menjadi bagian hidup kita dan kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Hidup kita akan sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah dunia ini. Dan kita akan menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Saya berdoa supaya saudara semakin mengenal Kristus. Dia akan datang kembali dan saudara tidak takut akan kedatangannya. Karena apa? Saudara sudah taat. Saudara siap kapanpun Tuhan Yesus datang. Ya, siap. Ya, karena saudara sudah melakukan pekerjaan iman. Saudara sudah melakukan perbuatan baik, perbuatan dasarnya kasih. Dan saudara sudah punya pengharapan yang luar biasa. Saya berdoa kerajaan dan kemuliaan semakin bertambah-tambah nyata dalam kehidupan saudara. Bukan saudara lagi, tapi Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup saudara. Amin.